Selamat pagi, selamat siang mahasiswa. Kita masuk ke dalam bab 16. Bab 16 ini akan menjelaskan mengenai personal selling dan juga sales promotion. Topik outline ataupun pembelajaran kita hari ini terkait dengan personal selling, kemudian peran-peran dalam tenaga pekerja, pengelolaan tenaga pekerja, dan juga proses penjualan tenaga pekerja, dan yang terakhir adalah tentang sales promotion atau promosi penjualan. Kita akan mulai dari personal selling atau penjualan dengan orang atau person. Berdasarkan definisinya, di sini adalah suatu kegiatan interpersonal yang merupakan bagian dari bauran promosi, antara lain di dalamnya adalah komunikasi face-to-face antara satu orang dengan orang lainnya, melalui telepon, komunikasi melalui telepon, ataupun komunikasi melalui video atau website, melalui aplikasi komunikasi tersebut, misalnya Microsoft Teams, ataupun Zoom, ataupun WhatsApp. Sales people atau tenaga penjual di sini adalah suatu penghubung yang efektif antara perusahaan dan konsumennya untuk memproduksi nilai bagi customer dan bagi perusahaan akan mendapatkan profit, dengan yang dilakukan antara lain mewakilkan perusahaan kepada customer, kemudian mewakilkan customer kepada perusahaan, serta bekerja dengan kaitannya dengan bidang pemasaran. Jadi yang dimaksud dengan mewakili perusahaan artinya dia menjualkan produk perusahaan, mengkomunikasikan produk perusahaan, kemudian mewakili pembeli artinya apa yang disampaikan pembeli baik itu dalam bentuk saran, kritik juga akan disampaikan kepada perusahaan. Bagi perusahaan sendiri sangatlah penting untuk mereka melakukan suatu pengelolaan tenaga penjual mereka. Berdasarkan definisinya, pengelolaan tenaga penjual adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan juga pengendalian dari aktivitas tenaga penjual. Salah satu cara untuk melakukan pengelolaan tenaga penjual antara lain adalah dengan memahami cara melakukan perencanaan struktur tenaga penjual. Di sini dalam perencanaan struktur tenaga penjual akan dibagi menjadi 4. Struktur yang pertama adalah disebut sebagai territorial sales force ataupun tenaga penjual teritorial, kemudian tenaga penjual produk, tenaga penjual berdasarkan customer, dan yang terakhir adalah tenaga penjual yang kompleks. Kita akan mulai dari menjelaskan mengenai struktur tenaga penjual teritori. Struktur tenaga penjual teritori di sini adalah struktur di mana tenaga penjual ditugaskan dalam suatu area geografik yang eksklusif, kemudian menjual seluruh lini produk perusahaan dan layanan perusahaan kepada customer dalam teritori tersebut. Karakteristiknya adalah setiap tenaga penjual memiliki pekerjaan yang terdefinisi dengan baik, artinya mereka tahu job desk mereka dengan jelas. Kemudian fixed accountability artinya ada pertanggungjawaban yang jelas karena di area tersebut hanya dikuasai oleh salesperson tertentu. Kemudian beban pengeluaran pula itu akan lebih rendah dan meningkatkan membangun hubungan dan penjualannya efektif bagi customer dan untuk perusahaan. Contoh dari tenaga penjual teritori adalah ketika sebuah perusahaan, contohnya Caplang, dia menugaskan manajer area untuk menguasai wilayah Bali dan Jawa, tiap Pulau Jawa dan Pulau Bali. Sehingga di wilayah tersebut, jika terjadi sesuatu, maka yang bertanggung jawab adalah manajer area. Nah, manajer area akan punya banyak tenaga penjual yang menjualkan pada wilayah tersebut. Dan akan terbagi-bagi, ada salesperson khusus di bagian Probolinggo, ada yang salesperson khusus bagian wilayah Solo, dan salesperson yang ditugasi di Yogyakarta. Begitu juga di Pulau Bali, di beberapa wilayah akan diberikan salesperson yang mendominasi ataupun yang menguasai wilayah geografis tertentu. Yang berikutnya adalah struktur tenaga penjual produk, di mana dalam struktur ini tenaga penjual dia akan menjual ini produk yang dimiliki oleh perusahaan.
tapi tidak berdasarkan letak geografisnya. Jadi misalnya kalau Anda kemarin belajar mengenai produk Palmolive dan Colgate, dia punya satu lini produk khusus untuk kesehatan mulut. Misalnya ada pasta gigi, ada pasta gigi khusus anak, pasta gigi dengan berbagai macam variasi untuk orang dewasa, kemudian termasuk sikat gigi. Ya, jadi dia menguasai khusus kategori produk tersebut. Dan itu membuat akhirnya mereka lebih paham, punya pengetahuan yang lebih baik, gitu ya, karena hanya membawa satu kategori produk saja. Tapi kelemahannya antara lain akan terjadi konflik teritori yang terjadi, gitu ya, karena misalnya mereka tidak membagi berdasarkan wilayah geografis. Jadi misalnya mereka ada tenaga penjual khusus kategori ini yang menjual di kota yang sama, maka bisa menyebabkan konflik teritori, sehingga perusahaan juga perlu mengatur, gitu ya, siapa yang melakukan memiliki kuasa ataupun memiliki dominasi terhadap wilayah tertentu, sehingga khusus untuk kategori perusahaan di produk ini dikuasai oleh salesperson tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah struktur tenaga penjual customer. Di sini adalah struktur di mana tenaga penjual menjual produk customer dalam kategori customer tertentu atau dalam lini industri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hubungan customer. Nah, mungkin Anda melihat kasus baru-baru ini ya, terkait bagaimana nasabah Maybank mengalami kehilangan uang 20 miliar. Kasusnya masih dalam proses, belum diputuskan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kita melihat di situ dalam kasus Maybank tersebut, si nasabah mendapatkan memiliki hubungan yang baik dengan branch manajernya dari Maybank tersebut. Nah, biasanya di perbankan, setiap salesperson, setiap tenaga penjual memiliki kekuasaan atau dibagi-bagi kekuasaan untuk melakukan approach pada customer ataupun industri tertentu. Jadi customer sendiri dibagi-bagi ya, customer yang memiliki pinjaman atau menabung di bawah misalnya 100 juta atau di bawah 50 juta, kemudian naik lagi misalnya 500 sampai 1M, kemudian 1M sampai ke atas, maka mereka punya biasanya bagian salesperson yang memiliki bagian-bagian masing-masing. Jadi ada customer kecil, kemudian customer dengan pinjaman dan juga saving yang lebih besar, maka akan dikelola oleh customer relationship staff-nya sendiri. Mereka akan mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal. Misalnya, si customer tidak perlu datang ke bank, gitu ya, untuk melakukan penabungan ataupun peminjaman, tetapi banknya akan menjemput, gitu ya. Jadi di sini pelayanannya akan berbeda, termasuk misalnya customer prioritas. Nah, begitu juga dengan customer individu dan bisnis, maka akan dilayani dengan salesperson yang berbeda. Jadi itu customer sales force structure, di mana dia melayani berdasarkan customer-nya, bukan berdasarkan produknya, bukan berdasarkan letak geografisnya. Yang berikutnya adalah struktur tenaga kerja yang kompleks, di mana struktur di sini biasanya memiliki variasi yang lebih banyak dalam menjual tipe produk di dalam suatu area geografis tertentu atau melakukan kombinasi beberapa tipe tenaga kerja lainnya. Misalnya, dia menguasai beberapa kategori produk dalam wilayah area tertentu atau menguasai beberapa customer dengan kategori produk tertentu. Berapa jumlah tenaga penjual yang dimiliki oleh perusahaan harus benar-benar dipertimbangkan. Tenaga penjual adalah aset yang sangat mahal dan juga sangat produktif bagi perusahaan. Dengan banyaknya tenaga penjual, maka akan meningkatkan penjualan, namun juga bisa meningkatkan biaya operasional. Sehingga perusahaan perlu melakukan yang disebut sebagai workload approach, di mana tenaga penjual di sini ukurannya akan ditentukan dan dibuat dalam kelompok kelas tertentu untuk menentukan berapa jumlah yang ideal tenaga penjual yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tenaga penjual di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah outside salesperson, di mana mereka berada di lapangan untuk mengunjungi customer atau mencari customer. Kemudian inside salesperson, di sini mereka melakukan bisnis dari kantor mereka,
menyediakan layanan untuk mendukung outside salesperson dalam melakukan tugasnya. Adapun dukungan mereka antara lain adalah dengan melakukan penjualan yang memberikan informasi yang bersifat teknis, kemudian mendampingi proses penjualan yang dilakukan oleh outside salespeople. Seringkali outside dan inside salespeople, mereka bergabung dalam yang disebut sebagai team selling, yang mereka melakukan pelayanan yang lebih luas dan kompleks dalam mengunjungi customer mereka. Perusahaan juga perlu melakukan suatu proses seleksi dan pelatihan yang sangat baik dan berhati-hati untuk meningkatkan performance penjualan dari karyawan. Adanya seleksi yang rendah ataupun yang buruk akan membuat perusahaan kehilangan penjualan dan akan mengganggu hubungan customer. Dasar kompensasi tenaga penjual dibagi menjadi 4. Pertama, fixed amount, gaji tetap yang diberikan kepada salesperson setiap bulannya. Variable amounts adalah gaji bervariasi, di mana akan ditentukan berdasarkan berapa target yang didapatkan oleh salesperson. Jadi biasanya ada kesepakatan, jika memenuhi target tertentu, maka mereka akan mendapatkan bonus, mereka akan mendapatkan gaji tambahan, kemudian mereka akan mendapatkan hal-hal lain yang disepakati dengan perusahaan. Expenses di sini adalah biaya pengeluaran dalam proses penjualan. Misalnya mereka mengeluarkan uang untuk komunikasi dengan customer, mereka mengeluarkan uang untuk biaya transportasi dalam mengunjungi customer, maka itu akan diberikan kepada perusahaan untuk di-reimburse. Kemudian fringe benefit ataupun manfaat tambahan lainnya ketika bekerja di perusahaan, misalnya mereka akan mendapatkan fasilitas asrama, mendapatkan tunjangan kesehatan, mendapatkan liburan 1 tahun sekali, dan seterusnya. Seorang manajer pemasaran perlu melakukan pengawasan, pendampingan, dan melakukan motivasi, pemberian motivasi kepada tenaga penjual mereka. Tujuan dari pendampingan tersebut adalah membantu tenaga pekerja untuk bekerja lebih smart dengan melakukan hal yang benar dengan cara yang benar. Sasaran dari pemberian motivasi sendiri adalah untuk mendorong tenaga penjual untuk bekerja lebih keras dan lebih energik untuk bisa mencapai sasaran penjualan. Beberapa alat yang dilakukan untuk mendukung adanya tenaga penjual antara lain adalah training. Jadi seorang tenaga penjual perlu dilakukan pelatihan atau diberikan pelatihan untuk bisa mendapatkan hal-hal yang baik, ya, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana menghadapi penolakan dari customer. Kemudian sales meeting, di sini adalah pertemuan-pertemuan untuk saling memotivasi, baik itu antara bos dengan salesperson staffnya, maupun antar salesperson itu sendiri. Kemudian live sales presentation biasanya juga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk karyawannya bisa memberikan presentasi produk di hadapan customer. Serta servicing account adalah dengan memberikan pelayanan kepada customer yang berpotensi, misalnya mentraktir makan malam gitu ya, untuk bisa berkomunikasi lebih intens dan seterusnya. Hal yang perlu dilakukan juga antara lain adalah menjaga moral dari para tenaga penjual dan kinerja mereka yang harus ditingkatkan. Hal yang perlu dilakukan antara lain adalah menjaga iklim organisasi tetap jujur, berintegritas, dan memastikan bahwa setiap proses dilakukan dengan benar. Kemudian memiliki kuota penjualan yang harus diraih, tetapi yang bersifat realistis. Artinya, perusahaan tidak serta-merta hanya memberikan beban yang banyak pada tenaga penjual, tapi memiliki target yang tidak realistis. Jadi perusahaan juga harus memperhatikan keadaan ekonomi, memperhatikan kemampuan customer dalam suatu negara untuk memberikan pembelian, ya. Kemudian yang terakhir adalah memberikan insentif-insentif positif untuk mendorong dan memotivasi tenaga penjual dalam melakukan tugas mereka. Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam mengevaluasi kinerja dari tenaga penjualnya. Pertama adalah melalui laporan penjualan. Seorang tenaga penjual bisa dievaluasi dilihat dari berapa banyak dia memenuhi target penjualan. Kemudian call reports.
Dilihat dari bagaimana dia melakukan komunikasi dengan customer melalui telepon, karena biasanya direkam. Kemudian expense report dilihat dari berapa pengeluaran yang dikeluarkan. Jika terlalu besar, maka dia memiliki performance yang kurang baik jika dibandingkan dengan kinerja yang ditunjukkan. Berikut ini adalah proses penjualan secara personal. Adapun sasaran dari proses penjualan customer di sini adalah untuk mendapatkan customer baru dan mendapatkan order dari customer tersebut. Tahap yang pertama disebut prospecting, dengan mengidentifikasi kualifikasi potensi dari customer melalui beberapa sumber. Pertama adalah dari customer itu sendiri, dari supplier, dealer, maupun internet. Jadi sumber bisa didapatkan dari berbagai macam. Jadi misalnya customer yang dikunjungi oleh tenaga penjual merekomendasikan customer lainnya yang juga membutuhkan hal yang sama. Atau supplier yang akan memberikan informasi kepada tenaga penjual terkait dengan customer yang tertarik dengan produk perusahaan. Tahap yang kedua disebut qualifying, dengan mengidentifikasi apakah customer masuk dalam kategori customer yang baik dan melakukan screening untuk mengetahui apakah customer adalah customer yang buruk dengan melihat dari beberapa hal, misalnya kemampuan finansial, jumlah bisnis yang dikuasai, kebutuhan, lokasi, maupun pertumbuhan potensi ke depannya dari customer tersebut. Pre-approach adalah bagian dari proses qualifying. Pre-approach adalah dengan melakukan proses pembelajaran sebanyak mungkin mengenai prospek customer, termasuk apa yang menjadi kebutuhan customer tersebut, siapa saja yang terlibat dalam proses pembelian, dan karakteristik serta gaya dari pembeli. Tujuannya adalah untuk mendapatkan lebih banyak informasi untuk melihat apakah prospek customer dia memiliki kualifikasi yang sesuai, untuk mengumpulkan lebih banyak informasi mengenai customer, dan untuk memastikan terjadi penjualan yang cepat. Pendekatan tersebut antara lain yang dilakukan adalah personal visit, melakukan telepon kepada customer, atau mengirimi surat. Tahap berikut adalah approach atau pendekatan. Di sini suatu proses di mana tenaga penjual bertemu dan juga menyapa pembeli untuk mendapatkan hubungan yang lebih lancar dan lebih langsung dengan memulai terlibat ya, dengan tampil secara langsung. Hal yang perlu diperhatikan adalah penampilan dari salesperson tersebut, opening lines atau kata pembuka, serta melakukan follow up. Opening lines atau kata-kata pertama yang disampaikan haruslah kata-kata yang positif untuk membangun niat baik dan diikuti dengan pertanyaan untuk mempelajari lebih dalam tentang customer, tentang kebutuhan mereka, serta menunjukkan sampel dari produk untuk menarik perhatian customer dan keingintahuan yang lebih lanjut mengenai customer. Hal yang perlu diperhatikan dalam tenaga penjual antara lain adalah listen atau mendengarkan. Tahap berikut adalah tahap presentasi, di mana tenaga penjual menyampaikan mengenai produk dan menceritakan produk kepada customer. Tenaga penjual kemudian akan mempresentasikan mengenai manfaat produk kepada customer dan menunjukkan bagaimana produk tersebut bisa mengatasi permasalahan customer. Pendekatan yang dilakukan adalah need satisfaction, di mana pembeli menginginkan suatu solusi dan tenaga penjual harus mendengarkan dan memberikan respon dengan tepat dengan menyampaikan produk dan layanan untuk mengatasi permasalahan customer. Ada beberapa sifat yang baik ataupun buruk yang dilihat dari kualitas seorang salesperson. Kualitas buruk antara lain pushy atau memaksa, terlambat, tidak disiplin, menipu, tidak terorganisir dengan baik, serta tidak memiliki persiapan yang baik. Adapun sifat yang baik adalah mereka mendengarkan dengan baik, berempati, jujur, sangat-sangat dependable, kemudian detail, serta adalah tipe yang melakukan follow up. Tenaga penjual juga harus memiliki kemampuan untuk mengatasi adanya penolakan. Di sini adalah suatu proses di mana tenaga penjual mengatasi permasalahan yang bersifat logis, psikologis, maupun yang tidak tersampaikan. Mereka harus mengetahui kapan ketika customer merasa tidak nyaman dan kapan ketika customer mencoba untuk menunjukkan suatu penolakan. Seorang tenaga penjual perlu melakukan closing ketika dia melihat suatu tindakan fisik, komentar, atau pertanyaan untuk menutup pembelian.
ya, dia harus melihat adanya sinyal yang tampak dari customer. Langkah yang terakhir adalah melakukan follow up, di mana dalam langkah tersebut seorang tenaga penjual akan melakukan follow up setelah melakukan penjualan untuk memastikan bahwa customer puas dan melakukan repeat purchase. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai promosi penjualan. Promosi penjualan di sini adalah insentif yang bersifat jangka pendek untuk mendorong adanya pembelian atau penjualan pada produk atau jasa. Tipe-tipe promosi antara lain adalah promosi customer, promosi perdagangan, dan promosi untuk tenaga penjual. Berikut ini adalah alat-alat promosi penjualan, antara lain adalah sampel dengan memberikan sedikit bagian dari produk untuk diberikan kepada customer secara gratis, sehingga customer bisa mencoba atau mencicipi. Kemudian pemberian kupon adalah dengan memberikan suatu bentuk kertas atau tanda yang di situ bisa menunjukkan potongan harga, cash refund atau kita bisa sebut juga sebagai cashback. Kemudian price pack adalah dengan mengumpulkan produk dalam bentuk paket dan mendapatkan pengurangan harga. Premium adalah pemberian bonus dari pembelian produk tertentu. Advertising specialties adalah dengan memberikan hadiah kepada customer yang memuat logo perusahaan. Misalnya, customer mendapatkan mug dari perusahaan di mana mug tersebut terdapat logo perusahaan, ataupun memberikan gantungan kunci ataupun aksesoris lainnya kepada customer dengan identitas perusahaan di dalam produk tersebut. Patronage Award di sini adalah bentuk hadiah yang diberikan baik itu dalam bentuk uang ataupun barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada customer sebagai timbal balik atas pembelian. Point of purchase display di sini adalah dengan memberikan suatu rak-rak kecil di sekitar kasir supaya menarik perhatian kepada customer selama mereka menunggu proses transaksi. Demonstrasi produk adalah dengan menayangkan atau menyampaikan atau menunjukkan kepada customer bagaimana cara penggunaan produk ataupun bagaimana pembuatan produk. Kemudian kontes adalah seperti kompetisi atau kontes-kontes yang disajikan oleh perusahaan. Kemudian sweepstakes adalah undian, serta games adalah permainan yang seperti Anda lihat sekarang seperti apa yang dilakukan oleh Shopee dengan dia melakukan gamifikasi dengan menyiram pohon supaya mendapatkan bonus. Berikut lebih banyak penjelasan terkait dengan sampel, kupon, cash refund, dan price pack. Dan berikut penjelasan lebih banyak lagi tentang premium, advertising specialty, dan point of purchase promotion. Dan yang terakhir adalah kontes, sweepstakes, games, dan juga event marketing. Bagi promosi penjualan terkait dengan perdagangan, biasanya ada pemberian diskon produk, tunjangan, produk secara gratis, ataupun specialty advertising. Specialty advertising adalah dengan memberikan secara gratis konsultasi mengenai bagaimana cara supaya para retailers atau para bisnis mampu untuk mengiklankan produk perusahaan. Jadi mereka memberikan pelatihan, mereka memberikan suatu seminar kepada karyawan-karyawan dari bisnis supaya mereka tahu cara penggunaan produk, mereka tahu bagaimana cara menawarkan terkait dengan produk. Bagi bisnis sendiri, mereka bisa melakukan convention atau pameran berupa pameran dagang yang efektif untuk mendapatkan customer, dan jika mereka tidak bisa meraih customer dengan cara sales force yang reguler. Atau mereka bisa melakukan sales contest yang efektif dengan cara memotivasi tenaga penjual atau dealernya untuk meningkatkan kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Hal ini seperti push strategy, di mana si perusahaan untuk membuat para distributornya bersemangat untuk melakukan penjualan, dia akan menawarkan banyak kontes, bonus, ataupun promosi-promosi atau insentif yang diberikan kepada para tenaga penjual supaya mereka semangat dalam melakukan penjualan. Hal yang perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan program promosi penjualan antara lain adalah berapa jumlah insentif yang akan diberikan kepada customer. Kemudian bagaimana dengan kondisi customer? Mempromosikan dan mendistribusikan mengenai program,
menyampaikan berapa lama program itu akan dilaksanakan, serta yang terakhir adalah mengevaluasi program. Pastikan bahwa program tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan mendapatkan respon yang baik bagi pembeli. Demikian penjelasan mengenai bab mengenai promotion sales dan juga personal selling. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui MS Team. Terima kasih.